di mana kami akan menginformasikan mengenai program beasiswa Fulbright untuk warga negara Indonesia. Pasti yang di sini sudah tidak sabar ya, ingin merasakan pengalaman kuliah di Amerika. Nah, sebelumnya kami akan putarkan video mengenai perjalanan beasiswa Fulbright di Indonesia. Selamat menyimak. The heart of the Fulbright program, the premier educational exchange program operated in over 150 countries worldwide, are the principles of international partnership and cooperation. For 65 years, the Fulbright program in Indonesia has supported more than 3,000 Indonesians and 1,200 Americans to study, research, or teach in a variety of disciplines in our two countries. The partnership between Indonesia and the U.S. has been strengthened by AMINEF, the binational Fulbright Commission that has managed the program here for 25 years. This partnership continues to empower talented minds in both countries to experience new environments, contribute to their fields or professions, and inspire those around them. I think the most memorable experience from studying in the US, the opportunity to meet people from different backgrounds, from different countries, from different cultures. Because when I started to learn about others, at the same time I also learned about myself, about my weaknesses, about my strength, how I learn from others, how I share my experience with others. So we learn from one another. I think that's very important, which I might not ever get in other places. The opportunity to meet people from this, diversity. It was a once-in-a-lifetime experience, and I felt privileged every day that I had a Fulbright. For 2 years, I could study almost anything I wanted to learn what made Indonesia tick. Well, what was the important thing is it gave me an opportunity to study. I will never be able to go there to the US on my own. My family cannot support me to go that far. And going to the US was something extraordinarily fantastic at the time. My Fulbright scholarship at Columbia did not only change, but basically dictated my life, the course of my life. Over the last 65 years, Indonesian and American Fulbrighters have made important contributions in many fields: arts, science, economics, English language teaching, and various branches of humanities and social sciences. In a bigger picture, Fulbright has an immense impact on the mutual understanding among Indonesians and Americans. Fulbrighters have gone on to become prominent figures in their respective fields and communities. I have an opportunity to become a role model in the field of work that I choose to do. For example, as a journalist, I did a lot of coverages for the sake of the public, like exposing corruption. To name one Fulbrighter whose work I admire the most is Azumardi Azra. He builds up peace in the society, especially in the interreligious work. I brought improvement by transforming Institute of Islamic Studies into full-fledged university, because I believe young Muslims should be widened, their intellectual horizon should be widened. And I said, you can study, you can learn from any sources of knowledge, including US. Yeah. I immediately felt at home in Kendari, and then that's something that I want people to feel when they come to America or when they visit my home, is just welcome and comfortable and safe. To be a Fulbrighter is to be a citizen diplomat. And that means not only sharing my own culture coming from America and my own experiences, but even more than that, being a listener and a taker of all the culture that's around me in Indonesia. The Fulbright program continues to inspire the next generation of leaders and the communities which they serve. Well, I think Fulbright is different from other scholarships in that, frankly, I think it's the most prestigious and most competitive scholarship program in the world. And I think the other thing that sets it aside is the expectation that we all are going to contribute to each other's societies.
Fulbright is unique because this is the legacy of Senator Fulbright. It's about public service. So if I'm a Fulbrighter and I don't do public service, I do not represent, the mission of Senator Fulbright. Let's say when I went back from the US, I started to teach. Actually, I was confused at that time if I really wanted to teach at the university or in another place. But the first day I returned to the university, my student came to me, please don't go again. And for me, to touch one's life, you cannot measure. This is like to touch the whole country. And for me, even if I have impact only to one student, that's enough, as long as he become, a better person than myself. Through the Fulbright experience, we contribute to the development of both Indonesia and the US and inspire future generations of both nations. Ya, itu tadi video mengenai sejarah Fulbright di Indonesia. Jadi bisa dilihat bahwa sejarah Fulbright itu sangat panjang sekali. Ini adalah foto Senator Fulbright. Nah, sekarang kita masuk kepada penjelasan bahwa beasiswa Fulbright itu keberadaannya sudah 70 tahun. Program ini memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian, mendapatkan pendidikan, dan saya rasa nanti kita akan mendengar cerita yang menarik dari Bu Yanti dan Pak Wisnu ya, mengenai pengalaman apa saja yang sudah didapatkan. Nah, beasiswa Fulbright tidak hanya ditawarkan ke Indonesia saja, tapi juga ditawarkan di lebih dari 160 negara lainnya. Karena track record-nya sudah sangat panjang, yaitu 70 tahun, maka penerimanya itu sudah beraneka ragam profilnya. Di antaranya ada 37 kepala negara dan juga 60 pemenang Nobel Prize. Nah, kalau untuk di Indonesia, beasiswa Fulbright ini dikelola oleh Aminef, Yayasan Dwi Bangsa yang berdiri sejak tahun 1992 dan kami berlokasi di Jakarta. Kami juga mengusung misi pertukaran antara Indonesia dan Amerika melalui kegiatan pendidikan tinggi, penelitian, pelatihan profesi, dan juga pengajaran. Kalau di Indonesia sendiri, alumni Fulbright sudah ada 2.800 orang asal Indonesia, dan juga ada 1.100 orang Amerika Serikat yang datang ke Indonesia untuk melakukan penelitian dan pengajaran itu tadi. Namun untuk penerima beasiswanya memang 80% penerima beasiswa Indonesia itu menjalani pendidikan di tingkat S2 dan S3. Sementara sisanya adalah penerima fellowship di program nirgelar. Nah, berbicara tentang Fulbright di Indonesia, tadi kita sudah melihat beberapa alumninya, namun di sini kami ingin sampaikan juga beberapa alumni lagi yang lain. Teman-teman sudah familiar ya dengan Bapak Hasan Syadili melalui bukunya, buku kamus yang sangat legendaris ini. Beliau itu adalah merupakan Fulbrighter pertama dari Indonesia yang berangkat ke Amerika tahun 1952. Nah, setelah itu ada Bapak Rustandi Kartakusuma, dan juga ada Kiai Haji Agus Salim, serta juga ada beberapa tokoh yang sudah tidak asing lagi namanya, seperti Afandi, yang melukis Afandi Memeluk Matahari ya, yang sangat terkenal itu. Setelah itu ada Bapak Sabardi Djoko Damono, penyair, dan juga Iwan Tirta. Dan banyak lagi nama-nama lainnya yang sudah mendapatkan beasiswa Fulbright. Sementara untuk yang terkini, ini ada kurang lebih Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita, terus setelah itu ada penulis, Intan Paramadita, dan juga Ayu Kartika Dewi yang saat ini menjadi staf khusus Presiden Republik Indonesia, Bapak Rizal Malarangeng, dan juga Ahmad Fuadi. Nah, kita akan melihat ya bagaimana Ahmad Fuadi ini menilai beasiswa Fulbright, di mana kutipan berikut ini dimuat di buku yang kami terbitkan pada tahun 2012 berjudul Dari Sabang Sampai Merauke, dan ini untuk memperingati 60 tahun keberadaan Fulbright di Indonesia dan 20 tahun Yayasan Aminef. Oke.
Dan kalau teman-teman update dengan dunia pendidikan, pasti tidak asing lagi dengan Dr. Iwan Syahril yang baru-baru ini dilantik menjadi Dirjen Guru dan Ketenagakerjaan periode 2020-2024. Nah, kurang lebih itu adalah Fulbrighter Indonesia. Sementara untuk Fulbrighter Amerika, yaitu mereka yang pernah datang ke Indonesia, ini kami angkat 3 nama dari 1.100 orang alumninya yang tadi sudah disebutkan. Jadi ini ada Profesor Bill Liddell, terus setelah itu ada Janet Steele, dan James Castle. Mereka yang pernah datang ke Indonesia ini, tentunya mereka mempelajari Indonesia dan juga membagikan informasi dan juga ekspertis mereka tentang Indonesia di ranah pendidikan. Seperti contohnya, baru-baru ini ada Dr. James Hosteray, yang merupakan American Fulbrighter, dia gabung pada acara yang diadakan oleh Dr. Fajar Tufail. Atau ada Ibu Carla Fabrizio, yang mendalami dunia sinden, ini dia mengadakan acara Balinese Tempest. Nah, berbicara ke Amerika, kami akan menjelaskan kenapa sih teman-teman ini harus mempertimbangkan untuk kuliah ke Amerika Serikat. Nah, kurang lebih ini adalah informasinya. Di Amerika banyak sekali universitas yang bisa dipilih, dan mereka semua menawarkan berbagai disiplin ilmu dan topik penelitian yang berbeda-beda. Setelah itu, masyarakatnya dan budayanya multikultural, dan setelah itu suasana nyaman, fasilitas belajarnya lengkap, dan tenaga pengajarnya juga bertaraf internasional. Nah, sekarang ngomong-ngomong tentang kuliah ke Amerika, kenapa teman-teman harus melamar beasiswa Fulbright? Ini adalah poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah adanya network antar penerima beasiswa dari berbagai negara. Tadi sudah disebutkan ada 160 negara yang menerima beasiswa Fulbright. Jadi Anda nanti bisa networking dengan penerima beasiswa Fulbright dari masing-masing negara tersebut. Setelah itu, apabila Anda menjadi seorang kandidat penerima beasiswa Fulbright, proses pendaftaran ke universitas di Amerika pun kami akan bantu. Tidak hanya ke 1 universitas, tapi ke 4 sampai dengan 5 universitas. Di mana proses membantu ini tidak hanya dalam proses membayar application fee, tapi kami juga membantu menguruskan dokumen-dokumen Anda semua. Setelah itu, kalau sudah diterima di Amerika, maka akan ada bantuan akademis dan non-akademis selama studi, di mana kami berpartner dengan sebuah institusi namanya Institute of International Education. Mereka ini adalah institusi yang akan mengurusi Anda nanti ketika Anda sudah berada di Amerika. Selain itu, buat Anda yang ingin mengadakan atau melakukan pre-academic training, maka Anda akan dibekali dengan pre-academic training sebelum memulai perkuliahan. Jadi ini adalah pengayaan bahasa Inggris, tapi dilakukan tidak di Indonesia, namun langsung dilakukan di Amerika Serikat dengan jangka waktu mulai dari 3 minggu sampai dengan umumnya 5 minggu atau maksimal 8 minggu. Nah, itu sebelum kuliah ya. Kalau sesudah kuliah sendiri, apabila teman-teman setelah lulus dari program master's degree atau PhD ingin mengadakan post-academic training dan internship, maka hal tersebut juga dimungkinkan. Di mana selama proses tersebut, Aminef akan membantu melalui support visa. Untuk Anda yang ingin membawa keluarga ketika kuliah S2 dan S3, juga diperbolehkan, kami akan membantu melamar visa J untuk keluarga Anda. Dan satu lagi, tidak ada batasan usia untuk melamar beasiswa Fulbright. Nah, kurang lebih itu mengapa teman-teman harus melamar beasiswa Fulbright. Sekarang, kita akan mendengarkan sama-sama penjelasan dari Ibu Nurise Wijaya yang akan menjelaskan mengenai apa saja sih opportunity atau kesempatan yang terbuka untuk warga negara Indonesia yang ingin kuliah ke Amerika Serikat melalui beasiswa Fulbright.
Silakan, Oke. Mbak. Ya, terima kasih Nita. Oke, untuk program beasiswa Fulbright bagi warga negara Indonesia, kami menawarkan program beasiswa Fulbright Master Degree Scholarship atau untuk jenjang studi S2, Fulbright Doctoral Degree PhD untuk program S3, dan kami juga menawarkan program Fulbright Visiting Scholar untuk para peneliti yang bergelar doktor untuk melakukan penelitian di Amerika Serikat. Saya akan jelaskan satu persatu terkait program-program tadi. Program beasiswa Fulbright terbuka untuk semua bidang studi. Sayang sekali kami belum bisa mendanai program studi di bidang kedokteran atau program studi yang menangani langsung pasien seperti kedokteran gigi, psikologi klinis, dan keperawatan. Oke, yang pertama saya akan jelaskan mengenai program Fulbright Master Degree. Program Fulbright Master Degree kami tawarkan untuk seluruh warga negara Indonesia yang telah memiliki gelar S1 dengan minimum IPK 3 dan memiliki minimum ITP TOEFL 550, atau jika sudah memiliki skor IELTS, minimum skor IELTS-nya 6,5. Tidak ada batasan usia untuk program S2 yang kami tawarkan. Masa pembiayaan untuk program S2 adalah 2 tahun. Oke. Untuk program berikutnya adalah program Fulbright Doctoral Degree atau program Fulbright bagi yang ingin melanjutkan ke jenjang studi S3. Syaratnya adalah harus memiliki gelar S2 dengan IPK minimum 3.0 dan memiliki nilai TOEFL minimum 575. TOEFL yang kami minta adalah TOEFL institutional. Oke, jika Anda sudah punya IBT, juga boleh dilampirkan. Atau bagi yang sudah memiliki skor IELTS, minimum skor IELTS-nya adalah 7. Masa pembiayaan untuk program beasiswa Fulbright Doctoral Degree adalah 3 tahun. Tidak ada batasan usia juga untuk program beasiswa S3 ini. Selanjutnya adalah program penelitian. Oke, batas waktu pendaftaran untuk tahun ini sudah lewat, yaitu 15 Februari, tapi jangan khawatir karena program yang sama ditawarkan setiap tahun. Jadi Anda silakan mengunjungi website kami secara berkala. Biasanya jika memang ada pembaharuan, kita akan beritahukan di akhir tahun atau diinformasikan melalui website atau sosial media kami. Oke, slide selanjutnya. Oke, bagaimana sih proses aplikasi Anda ketika sampai di kantor Aminef? Apa yang terjadi dengan aplikasi Anda? Apakah aplikasi Anda akan dibaca? Jangan khawatir karena semua aplikasi yang masuk akan dibaca oleh panitia tim seleksi. Jadi batas waktu pendaftaran untuk program S2 dan S3 kami adalah 15 Februari. Biasanya di bulan Maret kami akan melakukan proses administrasi di mana kami akan mengundang alumni penerima beasiswa kami dan baik dari warga negara Indonesia ataupun warga negara Amerika Serikat atau dari US Embassy untuk melakukan proses seleksi administrasi. Kemudian bagi yang lolos proses seleksi administrasi, kami akan undang untuk melakukan proses seleksi wawancara di bulan April. Nah, kami akan beritahukan pengumuman dari hasil seleksi wawancara itu sekitar bulan Mei. Jadi proses seleksi program beasiswa Fulbright itu hanya ada 2, yaitu seleksi administrasi dan wawancara. Jika Anda sudah dinyatakan lulus seleksi di bulan Mei, Aminef akan memberitahukan Anda untuk mengikuti atau mendaftarkan Anda untuk mengikuti tes TOEFL IBT, GRE atau GMAT tergantung bidang studi yang Anda akan ambil. Jika Anda ingin mengambil program S2 atau S3 di bidang bisnis, maka Anda akan didaftarkan untuk mengambil tes TOEFL IBT dan GMAT. Ya. Jadi jika Anda ingin mengambil bidang studi di luar bidang bisnis seperti pendidikan, psychology atau biology atau bidang-bidang non-bisnis lainnya, Anda akan didaftarkan untuk mengambil tes TOEFL IBT dan GRE. Biaya tes TOEFL IBT itu kurang lebih sekitar 195 atau sudah naik jadi 200 US dollar. Kemudian GRE 195, GMAT itu 250 US dollar. Anda tidak perlu khawatir karena ketika Anda sudah dinyatakan lolos seleksi beasiswa dan Anda harus mengambil tes tersebut, semua biaya tes akan diberikan oleh Aminef. Ya. Mengapa peserta harus mengambil ketiga atau kedua tes tersebut? Karena itu untuk membantu Anda dalam proses pendaftaran ke universitas di Amerika Serikat.
seperti yang dijelaskan oleh rekan saya Mita sebelumnya, bahwa untuk melamar program beasiswa Fulbright, Anda akan dibantu untuk mendaftar ke 4-5 universitas di Amerika Serikat yang Anda pilih sendiri. Jadi Anda tidak perlu melampirkan LOA atau Letter of Admission ketika melamar, ya, karena Anda seleksi dulu untuk mendapatkan beasiswanya. Setelah lolos seleksi beasiswa, baru mendaftar ke universitas di Amerika Serikat. Nah, periode Juni sampai Desember adalah proses pendaftaran ke universitas di Amerika Serikat. Ya. Nah, di bulan Januari atau Juni tahun berikutnya, dari 4-5 universitas yang kami daftarkan atas nama Anda, mereka akan mengumumkan apakah Anda diterima atau tidak. Nah, Aminef akan berkomunikasi secara aktif dengan semua kandidat penerima beasiswa Fulbright terkait proses ini. Kenapa masih dibilang kandidat? Karena untuk mendapatkan beasiswanya atau menjadi grantee atau penerima beasiswa, Anda harus mendapatkan penerimaan dari 4 atau 5 universitas yang kami daftarkan. Jika semua universitas yang kami daftarkan menerima Anda semua, silakan Anda pilih mau ke universitas yang mana. Setelah Anda memilih, kami akan mempersiapkan Anda untuk keberangkatan. Ya. Di bulan Juni dan Juli biasanya kita akan melakukan orientasi pra-keberangkatan bagi seluruh penerima beasiswa Fulbright pada tahun tersebut. Disitulah Anda akan bertemu dengan rekan-rekan seperjuangan Anda, ya, yang akan berangkat pada tahun tersebut untuk ke Amerika dan memulai programnya di bulan Juni atau September. Jadi proses program beasiswa Fulbright dari pendaftaran sampai keberangkatan kurang lebih sekitar 1 tahun. Ini cukup panjang ya. Jadi tidak perlu melampirkan LOA untuk mendaftar program ini. Oke, slide berikutnya, Nita. Oke, program berikutnya adalah program penelitian. Kami menawarkan program Fulbright Visiting Scholar bagi para peneliti yang memiliki gelar doktor. Ya, TOEFL tidak diminta untuk program ini. Kami persyaratkan atau kami sarankan bagi para peneliti untuk bisa menghubungi rekan peneliti atau profesor di institusi atau universitas di Amerika Serikat. Para peneliti harus juga bersedia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal akademik ataupun internasional. Tidak ada batasan usia. Masa pembiayaan untuk program penelitian ini, para peneliti bisa memilih minimum 3 bulan atau maksimum 6 bulan. Slide berikutnya. Oke. Selain program Fulbright Visiting Scholar, kami juga menawarkan program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar Initiative. Program ini berbeda dengan program penelitian karena kami memperbolehkan para peneliti yang bergelar S2 untuk juga melamar program ini. Ada prasyarat TOEFL minimum 550 dan topik penelitiannya harus berkenaan dengan ASEAN di berbagai bidang. Tidak ada batasan usia juga untuk program ini. Masa penelitiannya agak sedikit berbeda karena minimum 3 dan maksimum 4 bulan. Slide berikutnya. Oke. Untuk program selain program penelitian, program Fulbright jangka pendek lainnya yang kami tawarkan adalah program Hubert Humphrey Fellowship. Kami tawarkan bagi para profesional yang berposisi di manajerial ya, untuk melakukan pendidikan atau pelatihan profesional kurang lebih selama 9 bulan di Universitas di Amerika Serikat. Kami juga menawarkan program Fulbright Foreign Language Teaching Assistant. Kami tawarkan bagi guru BIPA ya atau guru bahasa Inggris untuk menjadi pengajar bahasa Indonesia di berbagai universitas di Amerika Serikat. Nah, yang terakhir adalah Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers atau Fulbright DAI. Kami tawarkan bagi guru SD sampai SMA untuk melakukan pelatihan di Amerika Serikat selama 1 semester atau kurang lebih sekitar 5 bulan. Ya, program pelatihannya akan berhubungan dengan metodologi pendidikan, teknologi dalam kelas, dan para guru juga akan diberikan kesempatan untuk melakukan studi banding ke sekolah-sekolah di Amerika Serikat. Untuk program Hubert Humphrey,
Dan FLTA deadline-nya juga sudah lewat, yaitu 15 April. Sedangkan untuk Fulbright Visiting Scholar itu deadline-nya November 1, jadi masih terbuka. Jadi para peneliti yang ingin melakukan program penelitian di Amerika Serikat, kami masih buka pendaftarannya. Sedangkan untuk program beasiswa bagi guru SD sampai SMA, program sudah ditutup juga 1 Maret, seperti saya sampaikan sebelumnya. Sama seperti program S2 dan S3, program nirgelar kami juga kami tawarkan setiap tahun, jadi sangat dianjurkan untuk mengecek website kami secara berkala. Slide berikutnya. Oke, jika Anda tertarik untuk melamar program beasiswa yang kami tawarkan, persyaratan umumnya adalah Anda harus warga negara Indonesia. Ya, jadi jika Anda masih memiliki dui kewarganegaraan, kami sarankan untuk melepas salah satu dan memilih warga negara Indonesia, sehingga Anda bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan program beasiswa Fulbright. Anda juga harus memiliki prestasi akademik yang diperlihatkan dari IPK terakhir. Anda harus berbahasa Inggris fasih yang diperlihatkan dari skor TOEFL, ITP, atau skor IELTS Anda. Anda juga harus berkomitmen pada bidang studi yang dipilih, berbakat kepemimpinan, sanggup menyelesaikan pendidikan, penelitian, dan pelatihan di Amerika Serikat, bersedia kembali ke Indonesia setelah program selesai, dan masih bekerja minimum 5 tahun sebelum pensiun. Slide berikutnya, Mita. Oke. Untuk proses pendaftaran, tentu saja Anda harus mengisi aplikasi. Ya. Semua formulir pendaftaran tersedia di website kami, sangat dianjurkan untuk mengecek di website kami apakah aplikasi tersebut harus diisi secara manual atau bisa diisi secara online. Jadi ada beberapa program yang memang harus mendaftar secara online. Untuk program S2 dan S3, semuanya masih paper based, jadi Anda harus mengunduh formulir pendaftaran. Itu semua dalam bentuk MS Word, jadi Anda bisa ketik ya, kalau sudah selesai Anda print dan dikirim ke kantor kami. Kemudian lampirkan fotokopi hasil TOEFL, ITP Anda atau IBT, atau skor IELTS Anda. Pastikan skor bahasa Inggris yang Anda lampirkan itu masih valid. Biasanya rata-rata skor TOEFL atau IELTS itu masa validitasnya itu adalah 2 tahun. Jadi pastikan ketika Anda mengirimkan ke kantor Aminef, skor TOEFL Anda itu masih berlaku. Anda juga harus melampirkan 2 surat rekomendasi. 1 boleh Anda dapatkan dari atasan di tempat bekerja atau dosen. Ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak bekerja, boleh keduanya dari dosen ketika Anda kuliah dulu. Anda juga harus melampirkan fotokopi, legalisir akademik transkrip, dan ijazah. Ya, kalau misalnya sudah dui bahasa atau sudah universitas mengeluarkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, Anda tidak perlu diterjemahkan. Tapi jika universitas yang mengeluarkan transkrip dan ijazah Anda masih berbahasa Indonesia, maka Anda harus terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya. Kemudian lampirkan fotokopi KTP ataupun paspor jika Anda sudah punya. Kalau tidak punya, KTP saja sudah cukup. Dan terakhir adalah kirimkan kurikulum vitae. Slide berikutnya. Oke. Apa saja yang Fulbright berikan? Oke. Selama mengikuti proses di Indonesia, Anda tidak perlu khawatir jika Anda harus menghadiri proses wawancara. Tadi seperti dijelaskan sebelumnya bahwa di bulan Mei biasanya kita akan melakukan proses wawancara bagi program S2 dan S3. Jika saat ini Anda berdomisili di luar Jakarta atau Anda berdomisili di lokasi di mana proses wawancara tersebut bukan domisili tetap Anda. Jangan khawatir, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendatangi tempat lokasi wawancara tersebut. Karena Aminef akan memberikan tiket pesawat pulang pergi bagi kandidat yang akan diundang untuk mengikuti seleksi wawancara. Kami juga memberikan akomodasi serta uang saku. Oke. Nah, selain proses wawancara seperti yang dijelaskan sebelumnya, Anda akan didaftarkan dan dibiayai untuk mengikuti tes TOEFL IBT, GRE, dan GMAT. Nah, untuk tes TOEFL IBT tidak ditawarkan di semua kota besar di Indonesia, ya. Jadi ada beberapa kota besar di mana tes TOEFL IBT tersedia. Jika Anda memang harus travel untuk mengikuti tes tersebut, jangan khawatir, tiket pesawat, akomodasi, dan uang saku juga akan diberikan. Ya. Untuk GRE dan GMAT itu hanya ada di Jakarta.
Jadi biasanya seluruh penerima beasiswa Fulbright untuk jenjang S2 dan S3 biasanya akan kami terbangkan dari kota asal masing-masing untuk mengikuti tes TOEFL dan GRE tersebut. Nah, ketika mengikuti program di Amerika Serikat, beasiswa Anda akan meliputi biaya kuliah, atau penelitian atau biaya program. Anda juga akan mendapatkan uang saku bulanan. Anda juga akan mendapatkan uang buku. Anda juga akan diberikan tiket pesawat pulang pergi. Ya biasanya diberikan 1 kali pada saat awal program dan ketika selesai. Program ini juga akan memberikan asuransi kesehatan selama periode Anda tinggal di Amerika Serikat. Slide berikutnya, Mita. Oke, selain program beasiswa Fulbright, ya ini ada beberapa program beasiswa lain yang Aminef kelola dari pemerintah Amerika. Yang pertama adalah Community College Initiative Program atau CCI Program dan Global Undergraduate Exchange. Untuk program Community College Initiative biasanya kami tawarkan bagi teman-teman yang baru berkarir ya, misalnya baru memiliki pengalaman bekerja sekitar 1 tahun, atau teman-teman yang memang baru bekerja setahun, tapi bidang pendidikannya berbeda dengan pekerjaannya. Misalnya Anda lulusan S1 bahasa Inggris misalnya, tapi bekerja di bank ya. Terus Anda mau kuliah lagi kayak tidak mungkin karena masalah waktu dan biaya. Nah, program Community College ini akan membantu Anda untuk mengambil atau memberikan pelatihan profesional di bidang bank sehingga ketika Anda kembali dan Anda merasa karir Anda adalah banking, Anda bisa lebih bisa meningkatkan karir Anda tersebut. Nah, yang terakhir Global Undergraduate Exchange ini salah satu program unggulan dan yang paling diminati ya oleh para mahasiswa. Kami tawarkan program bagi para mahasiswa untuk kuliah selama 1 semester di universitas di Amerika Serikat di bidang yang sama. Jadi jika Anda adalah mahasiswa program S1 yang mengambil program ilmu komputer di Universitas A misalnya, Anda juga akan kuliah di Amerika di bidang ilmu komputer. Nah, program ini bukan untuk mempercepat program S1 Anda, tapi program ini memberikan wawasan dan pengalaman ya bagi para mahasiswa. Bagaimana sih proses pendidikan S1 dilakukan di Amerika Serikat? Apa saja fasilitas yang diberikan? Dan hal-hal mengenai volunteer atau dan program-program yang menarik yang bisa diikuti oleh para mahasiswa. Nah, ketika mereka kembali, mereka bisa berdampak kepada teman atau rekan-rekan mahasiswanya karena banyak sekali alumni dari program Global Undergraduate ini yang juga membuat program-program yang membantu teman-teman mahasiswanya untuk berlatih bahasa Inggris misalnya. Oke, batas waktu pendaftaran untuk program CCI adalah 1 Desember ya, jadi masih terbuka, dan Global Undergraduate 31 Desember. Nah, saat ini program tersebut belum dibuka pendaftarannya. Biasanya sekitar bulan Agustus atau September, kami akan mendapatkan informasi dari US Department of State atau Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengenai kedua program ini. Jika memang proses aplikasinya sudah dibuka, kami akan tampilkan di website kami. Jadi saran kami adalah silakan terus untuk memonitor website kami terkait program-program yang Anda minati nanti. Oke, seperti saya jelaskan tadi beberapa kali saya meminta Anda untuk mengunjungi website kami. Website kami adalah di www.aminef.org.id ya. Anda juga bisa mengunjungi sosial media kami di Facebook page kami. Silakan alamatnya mungkin bisa dicatat. Anda bisa add kami. Kami juga ada di Instagram dan juga di Twitter. Oke, Anda bisa menghubungi kami melalui website dengan mengisi contact form yang ada di situ, atau mengirimkan email ke info-fulbright_ind@aminef.org.id. Anda juga bisa langsung post pertanyaan Anda di sosial media kami. Atau jika Anda memiliki waktu untuk berkunjung ke kantor kami mungkin setelah pandemi ini selesai, Anda bisa datang ke kantor kami untuk konsultasi langsung atau bisa melakukan melalui telepon.
Oke, sekian informasi dari kami berdua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mita dan Ibu Nurisya sebagai perwakilan dari Aminef. Jadi tadi sebenarnya saya punya satu pertanyaan untuk Ibu Mita dan Bu Mita dan Bu Nurisya, tapi semuanya sudah terjawab lengkap. Jadi ya hal inilah yang membuat kenapa banyak orang ingin mendaftar, berlomba-lomba mendaftar untuk mendapatkan beasiswa Fulbright, karena ya dengan fasilitas yang luar biasa. Baik kalau begitu. Nah, saya banyak menerima pertanyaan melalui chat. Jadi sekali lagi saya coba terangkan bahwa tanya jawab bisa ditanyakan langsung. Jadi untuk bagi yang memiliki peserta yang memiliki pertanyaan bisa ditanyakan langsung nanti setelah di akhir acara. Baik, kalau begitu tanpa berpanjang lebar lagi, kali ini kita masuk ke sesi kedua. Sesi kedua ini adalah kita punya dua orang alumni. Jadi yang akan membagi pengalamannya dan juga akan membagi tips and trick bagaimana bisa mendapatkan beasiswa Fulbright ini. Yang pertama kita punya Bapak Wisnu Broto. Jadi Bapak Wisnu Broto ini beliau adalah dosen di Binus University dan juga luar biasa sekali ini, beliau bukan hanya sekali tapi beberapa kali bisa mendapatkan beasiswa dari Fulbright. Yang pertama beliau mendapatkan Hubert H. Humphrey Fellowship di tahun 2012 sampai 2013 di Pennsylvania State University, dan juga saat ini beliau itu sedang berada di saat ini juga beliau sedang mendapat beasiswa Fulbright juga, Dikti Funded Fulbright di bidang Instructional Technology di Ohio University. Yes, oke. Silakan untuk Pak Wisnu Broto. Silakan Pak. Tapi sebelumnya Pak, saya punya pertanyaan Pak. Mungkin kemarin sudah saya sempat tanyakan, tapi mungkin teman-teman di Indonesia, teman-teman di tanah air juga pengen tahu Pak, keadaannya bagaimana sih sebenarnya, karena exposure di media itu sangat, Amerika tuh lagi chaotic, looting, riot, dan lain-lain. Nah, kalau di Ohio sendiri bagaimana Pak? Bisa cerita sedikit nggak Pak? Ya, oke. Begini, pertama terima kasih sudah ada di webinar ini, terima kasih sudah kumpul. Ya, saya satu-satunya yang nggak ada di Indonesia saat ini, jadi memang rada aneh, semua pada siang, saya malam sendiri. Di sini hampir jam 12. Anyway, jadi gini, kondisi di Amerika baik-baik saja. Dalam artian begini, Amerika itu adalah negara yang sangat besar, itu benua ya. Jadi ya kalau misalnya ada satu berita, itu seakan-akan satu berita itu mewakili seluruh Amerika. Padahal tidak. Amerika itu ada 50 states, dan saya dari salah satu state di situ, Ohio. Dan dari satu state itu ada berapa kota besar. Yang masuk berita itu biasanya yang kota-kota besar. Nah, kalau kemarin Anda dengar COVID, Amerika itu termasuk yang paling besar. Itu kalau dibaca dengan hati-hati beritanya, itu yang paling banyak tuh di New York. Sedangkan kalau saya tinggal di Ohio itu jaraknya kalau nyetir tuh 9 jam ke New York. Jadi nggak mungkin yang nyasar ke sini, ke virusnya ya kan. Itu. Kemudian kenapa kok New York bisa begitu besar? Mungkin analoginya sama seperti di Jakarta. Di sana sangat multicultural, pergerakan orang tuh sangat banyak, sangat tinggi. Jadi yang Anda coba lihat di Soekarno-Hatta itu kalau pesawat turun, mendarat kemudian landing, kalau Anda di New York, di JFK itu 3 kali lebih banyak dari itu. Karena mereka punya lebih dari 2 runway, ada 3 atau 4 runway. Lagian di New York tuh ada lebih dari 1 airport, kan? Ada JFK, ada LaGuardia, dan banyak airport-airport sekitar lain. Jadi ya wajar kalau memang di situ besar tingkat ininya. Nah, jadi itu mengenai COVID, mengenai kerusuhan sama, ya karena yang namanya orang kalau protes itu yang protes tuh
mungkin ya sebagian, tapi penumpang gelapnya banyak kan. Jadi fenomenanya di mana-mana banyak. Dan yang terjadi itu ada di kota-kota besar. Yang masuk ke berita itu biasanya kota-kota besar seperti LA, San Jose, yang besar ya, yang sampai ribut-ribut itu biasanya. Itu mesti New York, terutama di daerah yang namanya Manhattan, pusat kota, yang di sana jualannya mahal-mahal semua orang mupeng semua pengen makanya terus mereka ngelemparin toko. Jadi ya itu yang digambarkan di TV dan itu yang di blow up, seakan-akan seluruh Amerika seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini baik-baik semua, dan teman-teman Fulbright yang bareng dengan saya, seangkatan, itu kami itu tinggalnya, hampir sebagian besar dari kami itu di college town. Jadi di Amerika itu mereka yang tinggal kampusnya ada di kota besar itu tidak banyak. Mungkin ada Columbia gitu ya kalau di New York. Tapi biasanya kalau di Ohio itu seperti saya itu ada di Athens. Athens itu kotanya kecil, supermarketnya cuma satu gitu. Jadi bisa dibayangin kan kalau orang Jawa bilang deso gitu kan. Jadi tingkat resiko untuk kerusuhan itu kecil, yang mau dirampok apa ya nggak ada kan. Jadi ya demo-demo biasa tapi tidak ada ya. Persis seperti di Indonesia, di negara lain, bahwa potensi kerusuhan itu pasti ada di negara besar. Di kota-kota besar, dan itu yang di blow up. Itu biasanya seperti itu. Jadi tidak ada berita so far selama ini dari rekan-rekan Fulbrighters yang kena masalah untuk masalah kerusuhan dan COVID bahkan. Dan kedutaan besar, terutama di tempat saya, yaitu di KJRI Chicago, itu secara proaktif menghubungi kami. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, hubungi kami. Jadi biarpun dari sini ke Chicago itu nyetir 8 jam, tapi kalau ada apa-apa mereka juga bisa kasih shelter atau kasih perlindungan hukum untuk kalau misalnya ada apa-apa untuk warga negara Indonesia di sini. Jadi so far aman. Oke, terima kasih Pak. Luar biasa. Oke, nah sekarang ini Pak, pertanyaan berikutnya. Ini kita lihat, saya lihat di sini Bapak bukan hanya sekali Pak mendapatkan dari Fulbright, ada tapi beberapa kali fellowship dan juga bisa cerita sedikit nggak Pak, sharing pengalaman Pak dengan peserta ya di sini. Kok bisa Pak? Kalau beberapa kali enggak, cuman lebih dari sekali doang. Jadi gini ceritanya dulu. Nah, kebetulan di sini ada Bu Yanti yang dari YES. Itu kebetulan itu kami tahun 2000 sama-sama berangkat untuk ambil master. Ya, beliau ambil di Bu Yanti mungkin bisa ikut diskusi di sini. Jadi kami berangkat itu tahun 2000, angkatan Fulbright tahun 2000. Terus kami sama-sama ambil master. Nah, saat itu tahun 2000 ada 911 ya, 2001. Lalu setelah itu saya pulang ke master, dari habis master pulang kembali ke Indonesia. Lalu kalau Bu Yanti terus sampai PhD, dengan saya pulang Indonesia. Nah, di situ terus saya ya mengaplikasikan ilmu saya dari Fulbright untuk bekerja di universitas, kemudian saya dosen. Nah, setelah beberapa waktu kemudian saya ingin untuk kuliah lagi. Tentu saja kalau apply untuk Fulbright lagi, jelas susah lah ya. Jadi karena fundingnya itu kan susah, itu kan very kompetitif. Jadi harus cari funding yang beda. Nah kebetulan Bu Isyil saat itu bilang pada saya, Pak Wisnu coba aja apply Fulbright. Kebetulan saya di tempat univ saya di BINUS itu saya sudah jadi manajer language center sudah lebih dari 5 tahun. Jadi sudah mid level. Ya sudah saya apply saja. Lalu kemudian apply, alhamdulillah keterima dan saya berangkat 2012-2013. Balik lagi dari Indonesia, nah pada waktu selama saya professional development di Penn State, saya membuat proposal penelitian dan proposal penelitian itu saya perbaiki dan saya ajukan lagi untuk ngambil PhD. Dan saya kebetulan saat itu programnya namanya Fulbright Dikti. Sekarang udah nggak ada ya Bu Yuse ya. Jadi Fulbright Dikti itu adalah program Fulbright yang dananya dibiayai oleh Dikti, jadi beda funding. Dan karena fundingnya beda, jadi saya bisa apply di situ. Jadi ya intinya pendeknya yaitu proposal saya ikuti, persyaratan diikutin, semua proses saya ikuti, dan akhirnya ya setelah dari sekian universitas yang diterima,
Saya pilih Ohio University di sini, dan saya di sini sejak tahun 2016 sampai sekarang. Sekarang saya lagi nulis disertasi nih, pusing. Tahap terakhir, biasanya yang paling terakhir itu yang paling bikin stres. Tapi ya itu semua mesti dilalui kan, gitu. Iya benar. Ya, okay. Baik. Saya juga mau mengajak salah satu alumni lagi, Ibu Irianti Usman. Ibu Irianti Usman. Jadi beliau ini sedikit saya perkenalkan. Ibu Irianti Usman ini beliau adalah Chief Executive Officer dari Yes Training Village. Selain itu beliau juga sekarang bekerja sebagai dosen psikologi Universitas Muhammadiyah di Bandung, dan juga beliau pakar psikologi pendidikan di Indonesia. Beliau juga sebagai certified NLP trainer dan juga peraih beasiswa Fulbright di Ball State University, Indiana. Ya. Halo Ibu Irianti, bisa mendengar saya Bu? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Bu. Pagi Bu, sedikit Bu, tadi Pak Wisnu sudah menjelaskan bahwa prosesnya seperti, kalau Ibu bisa sedikit menjelaskan nggak sih Bu, bagaimana sih kendalanya apa dan senangnya bagaimana, dan bisa memberikan sedikit tips nggak Bu bagi teman-teman atau peserta semua yang ada di sini bagi ketika menerima beasiswa Fulbright? Boleh banget, itu tujuannya banget. Baik. Ya. Pak Alan, saya boleh share screen Pak Alan, mau pamer-pamer foto boleh? Oh boleh, silakan Bu, langsung aja. Oke. Mau pamer foto, silakan. Masih belum bisa katanya Pak, cannot share. Oh wait, let me check. Meeting setting, share screen udah Bu, silakan aja langsung Bu. Oke, sebentar, masih belum bisa. You cannot stop masih belum bisa. Wait, let me check. Oh, punten Ibu Nurisha dan Ibu Nita yang masih share screen-nya mungkin di ditutup dulu. Nah, terima kasih banyak. Baik. Mangga Bu. Thank you. Oke. Baik, ini kenapa ya Yes Training Village ini kekeh sekali, suka banget ya promosi-promosi soal bagaimana mendapatkan beasiswa segala macam. Oh ya, saya belum perkenalkan diri, panggil saya Yanti aja boleh ya. Punya anak 3, suami 1. Oke. Dan saya kira alasan kenapa saya pengen banget berbagi ini karena begitu bahagianya, begitu merasa beruntungnya ya, bisa menjadi bagian dari penerima beasiswa Fulbright ini. Oke, so saya akan kasih lihat sedikit ya ini ya. Hari yang paling berbahagia itu adalah pada saat ini. Congratulations ya, Pak Piet waktu itu adalah program koordinatornya ya. Saya agak berbeda dengan orang lain barangkali ya, baru berani mengirim aplikasi saya di hari terakhir, di hari deadline. Jadi bukan karena nggak bikin ya aplikasinya. Jadi hal yang sering mengganggu otak orang-orang untuk melamar beasiswa, apalagi beasiswa sekeren Fulbright ini ya. Saya rasa adalah rasa tidak yakin bahwa we will belong ya to that kind of society. Kita rasanya nggak yakin walaupun IPK bagus ya, alhamdulillah saya bisa dapat IPK 4 jadi tamat dengan terbaik segala macam, tapi itu nggak cukup buat membuat saya pede dan yakin bahwa saya belong to this society gitu kan. Jadi itu yang menjadi yang bogged down, yang membuat saya tidak berani ya. Apakah saya good enough? Apakah saya qualified enough? Apakah saya memang terlahir untuk ini? Jadi itu yang membuat saya menunggu sampai hari terakhir. Ya, saya dipaksa-paksa suami waktu itu, ayo kirimkan aplikasinya gitu ya. Akhirnya dikirim dan pada hari yang sama, nah itu Bu Nurisha nggak bohong kalau mengatakan semua aplikasi itu dibaca. Langsung dibaca gitu ya. Pasti dibaca, pasti diteliti, ditelaah dengan dari A sampai Z-nya ya. Jadi dokumen saya kirim pagi-pagi banget ya di hari deadline itu nggak bagus, jangan ditiru ya, jangan di hari deadline kirimnya. Jadi saya kirim pagi-pagi, kemudian sekitar jam 3 atau jam setengah 4 sore Pak Piet nelpon memberitahukan, Anda bagus nih, aplikasinya bagus banget gitu ya. Jadi betul-betul visi banget ya. Tapi mungkin yang membuat Pak Piet sangat suka dengan aplikasi saya, ya saya rasa adalah karena study objectives-nya. Ya,
karena studi objektif, dan Pak Piet mungkin melihat ya ada potensi di situ dari orang ini, dari apa yang dia katakan, terasa ketulusannya, terasa keikhlasannya, yang terasa semangatnya di situ. Nah itu mungkin yang menjaring sekali saya rasa. Oke, so jadi ini begitu dikatakan bahwa pada akhirnya saya bisa mendapatkan scholarship ini dan akhirnya saya bisa berbagi foto-foto ini ya. Ini waktu saya di Chicago mengadakan research studi banding dengan teman sesama doctoral program ya. Ini profesor yang paling serem, ini Bu Thalia Mulvihill namanya, yang sama saya dengan toga waktu jadi doktor. Ini profesor research saya yang luar biasa serem orangnya, ya sangat sulit memberikan nilai, tapi beliau berani mengatakan bahwa you are one of the most brilliant researchers I've ever met. Jadi itu betul-betul pengalaman saya ya, ketemu dengan dosen-dosen dengan support system yang luar biasa ya, mereka tidak segan-segan untuk melakukan effort saja asalkan siswanya sukses ya, itu betul-betul saya mendapatkannya justru di Amerika, itu dia ya. Saya kaget, wah ternyata dosen dengan murid-muridnya itu sangat bersyukur banget ya. Waktu mereka sampai mereka undang makan ke rumah gitu ya, sampai mereka ajak minum kopi untuk membicarakan pelajaran gitu. Jadi to me this is amazing. Jadi kalau untuk masalah challenge-nya buat saya adalah masalah kepercayaan diri dari orang yang ingin melamar ini. Tapi kalau Anda yakin bahwa Anda meet the category of dari orang-orang yang saya katakan di sini ya, bukan orang biasa, bukan orang yang biasa-biasa aja yang harus melamar beasiswa Fulbright. Maksudnya gimana gitu? Ini orang harus mau banget, harus mau banget untuk mendapatkan beasiswa ini. Dan ini orang harus punya mental yang tahan banting, ya, jangan cemen gitu kan ya. Kemudian orang yang pintar ya, bergaul, pintar bermasyarakat, kemudian orang yang bak pohon singkong saya sebut ya, orang yang ditaruh di mana aja jadi gitu, nggak khawatir lah gitu ya, bisa survive dimanapun berada ya. Tapi yang hatinya selembut sutra, maksudnya gimana gitu selembut sutra? Itu adalah orang-orang yang hatinya itu benar-benar into yang jauh dari hanya memikirkan diri sendiri. Nah, itu yang saya rasakan ya. Jadi itu mungkin yang tertangkap oleh Fulbright. Saya nggak tahu persisnya Bu Isya barangkali bisa menjelaskan apakah bisa memverifikasi nanti apa yang saya katakan. Jadi mungkin itu ditangkap dari study objectives kita aja, ya dari kenapa alasan kita masuk dan mendaftar aja, ada kelihatan kita itu sincere hanya memikirkan diri sendiri saja, ya, atau juga berpikir untuk orang lain, kebaikan orang lain. Nah itu yang saya rasa bagian dari visi misi Fulbright. Ya. Kalau yang pinter banyak ya, yang IPK-nya 4 seperti Yanti itu banyak sebenarnya bertebaran di Indonesia ini sekarang. Ya. Tapi apakah ada orang yang hatinya selembut sutra, orang yang peduli dengan orang lain, orang yang ingin membantu, ya, menyebarkan kebaikan dan membantu membuat orang merasa beruntung juga dan hidup sebagai manusia. Nah itu yang dicari barangkali oleh Fulbright ya. Jadi yang saya katakan, kualitas yang wajib dimiliki adalah orang yang inteligensi emosinya tinggi atau emotional intelligence-nya tinggi, kemudian jiwa filantropisnya atau volunteerism-nya tinggi karena mau kan calon leader gitu ya. Identitas diri yang kuat supaya nggak gampang terombang-ambing oleh budaya yang berbeda, segala macam ya, idealisme yang berbeda, kepercayaan diri yang tinggi dan mampu mempengaruhi orang lain atau leadership skill yang tinggi, serta teliti dan disiplin tentang kriteria dan deadlines ya, seperti yang dikatakan Bu Isya. Ikuti aja apa yang dikatakan, insya Allah akan aman-aman saja ya. Semua prosesnya persis seperti yang Bu Isya katakan, itulah yang saya alami dan saya merasa sangat beruntung ya menjadi bagian dari Fulbright community ini. Kenapa? Karena saya tahu bahwa tidak ada satu detail pun ya yang di take for granted oleh Fulbright. Ya, semua mereka perhatikan, sampai keluarga kita diperhatikan, visa untuk anak kita, untuk suami, waktu saya bawa suami dan anak ya. Okay. Nah kemudian gara-gara kesempatan untuk ambil S2 dengan Fulbright inilah saya juga terinspirasi untuk jadi yang terbaik dong. Ya, jadi kalau waktu dulu itu nilai kita diharapkan nggak kurang dari A- ya. Emang nggak enak banget kalau datang ke Amerika dengan beasiswa Fulbright terus ya, nilainya C, B, itu nggak banget gitu ya.
Jadi kita tertantang untuk menjadi yang terbaik terus di sana gitu ya. Alhamdulillah saya bisa mendapatkan IPK yang sangat bagus dan kemudian dapat kesempatan untuk research bareng dengan dosen-dosen di sana yang sangat kondusif suasananya. Dan gara-gara research bareng dengan profesor itu juga akhirnya saya ditawari jadi asisten dosen untuk meneruskan S3 gratis lagi. Gitu Pak Alam kira-kira. Jadi ini beasiswa challenge-nya adalah di diri kita sendiri sebenarnya tantangannya. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak, Bu. Oke, saya mau kembali lagi ke Pak Wisnu, Pak. Kalau tadi kan dijelaskan, sudah dijelaskan fasilitas, terus tanpa. Nah, satu hal yang ingin saya tanyakan adalah kendalanya apa sih, Pak? Yang sulit itu apa sih, Pak? Ketika melamar menulis aplikasi atau ketika proses wawancara, itu sebenarnya kendala-kendala yang akan dihadapi itu seperti apa dan bagaimana, Pak? Pak Wisnu, how you overcome those kind of problems? Wah, ini pengalaman pribadi berarti ya. Kalau saya sih orangnya nervousan. Saya tuh grogian biasanya kayak gitu. Nah, tapi kalau pengalaman saya setelah ngikuti berulang kali ini, yang pertama waktu master, terus Humphrey sama yang Fulbright Dikti, yang saya rasakan adalah sebetulnya pada waktu aplikasi, itu kan perhatikan nanti di aplikasi di Fulbright itu ada space-nya, ada berapa jumlah kata yang harus ditulis ya. Jangan, ini kebiasaan kita orang Indonesia, kita pengen nulis panjang-panjang. Ya, kepada yang terhormat, bla 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 gitu. Enggak, to the point. Kamu mau ngapain di sana? Terus kalau mau penelitiannya apa, metodologinya gimana, caranya gimana, hasilnya gimana, manfaat buat Indonesia apa gitu. Jadi manfaat buat pribadi dan manfaat buat masyarakat. Kalau yang PhD otomatis pendidikan kan. Jadi pasti akan menanyakan nanti setelah pulang kamu ngajar apa, terus dampaknya buat mahasiswa apa gitu, atau murid didikmu apa gitu. Itu yang penting. Kalau master ya penelitianmu apa, terus manfaat penelitian buat kamu apa, dan itu di aplikasi yang dulu kami tulis, Bu Yanti dan saya tulis, itu space-nya nggak banyak, nggak berlembar-lembar, jangan terus mikir 20 lembar kirim ke tempatnya Bu Isya pusing langsung dibuangin semua itu berarti kan. Cuma space-nya cuma segitu aja gitu loh. Jadi harus pilih kata-kata yang efektif ya, yang to the point, yang jelas gitu ya. Jadi jelas objektifnya apa? Kenapa harus ke Amerika? Kenapa nggak negara lain? Kenapa kok saya harus neliti ini harus ke Amerika? Kenapa nggak ke Jerman atau kemana? Karena nanti pasti akan pada waktu ditanyain, waktu wawancara pasti pertanyaan pertama, why US? Why not other country? Itu biasanya seperti itu. Ya kayak karena saya kebiasaan juga, saya dulu juga sering dimintain jadi pewawancara juga, masih pertanyaannya standarnya itu juga. Jadi mesti itu harus tahu. Ya. Jadi kendalanya adalah bukan kendala sebetulnya. Kita pengennya berpanjang lebar, tapi jangan, cukup to the point aja. Kemudian kalau selama di Amerika nggak masalah sih sebetulnya. Yang justru yang harus jadi tantangannya adalah justru di diri kita sendiri. Kita harus open minded di sini. Orang Amerika itu sangat friendly. Yang ada di berita itu tidak semuanya benar. Tidak semua orang seperti yang ada di berita kan. Dan tidak semua film Hollywood itu benar. Jadi saya tuh seumur-umur di Amerika, Bu Yanti juga nggak pernah yang adanya tembak-tembakan kayak di Hollywood, nggak ada. Kalau Anda nonton film kayak American Pie nggak kayak gitu. Nggak ada kayak gitu. Semuanya baik-baik saja. Semua seperti kuliah di Indonesia, baik ya. Jadi mereka sangat respect, mereka sangat menghormati privacy, menghormati misalnya pandangan berbeda, kita boleh debat free, kita boleh nanya apa aja kepada dosen, tidak perlu takut dosen bakalan marah ke kita boleh tanya apa aja. Jadi intinya seperti itu. Justru kendalanya di kita gitu loh kadang-kadang. Saya sebagai orang Indonesia kan kadang-kadang kan ketemu profesor pengennya aduh gimana sih kita yang masih muda gini kan, padahal profesinya langsung tepok punggung, Wisnu, how you doing gitu kan, langsung cerita gitu. Kita nganggapnya dia sebagai dosen profesor, tapi dia nganggap kita sebagai teman gitu. Jadi kadang-kadang kita sungkan sendiri, tapi itu ya proses ya. Tapi mengenai yang lain-lainnya nggak masalah sebetulnya. Orang Amerika itu senang belajar tentang kita, makanya
tadi saya setuju banget yang dikatakan oleh Fulbrighter dari Amerika, bahwa begitu kamu sebagai Fulbright datang ke sebuah negara, you ambassador of your country. Jadi sikapmu, kemudian manners, behavior itu represent your country gitu. Jadi ya, just be yourself, learn, listen, and then understand that people do it differently sometimes. Hal yang sederhana aja, misalnya kalau di Indonesia kalau masuk ke rumah orang nggak copot sepatu gimana? Nggak sopan kan? Di sana, kalau di sini mah semua orang pada nggak pakai copot sepatu. Jangan marah, yang kayak gitu, gitu aja. Jadi intinya, ya it happens gitu ya, seperti itulah culture. Jadi hal yang sederhana seperti itu jangan terus terlalu dimasukkan hati, tapi ya kita tahu, oh that's how people interact, that's how ini. Jadi ya itu aja sih, nggak ada kendala basically. Kita pokoknya kita open minded, mereka akan learn dari kita juga, seperti itu. Baik, oke, baik. Ini untuk keduanya, untuk Ibu Rianti dan Ibu Yanti dan Pak Wisnu juga. Ada satu hal. Kebanyakan ketika mendaftar beasiswa, ada banyak sekali ketakutan, terutama beasiswa ke luar negeri. Yang pertama adalah seberapa penting sih bahasa Inggris? Oke. Yang pertama. Yang kedua adalah proses wawancaranya itu bagaimana sih? Gimana sih saya bisa tips and trick untuk menghadapi wawancara gitu? Dan kira-kira apa aja sih yang bisa dikasih bocoran nggak, Bu? Apa aja sih ditanyain? Sedikit aja. Jadi nggak apa-apa nih Malaysia ya. Sedikit Aku bagi ya. Buat para peserta. Buat para peserta kira-kira apa sih kita aja ya. Ya. Oke, terima kasih. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Oke. Boleh saya dulu ya, Pak Alan ya? Yep. Oke. Ya, silakan Bu. Oke. Jadi telepon yang paling indah yang pernah saya dengar adalah telepon yang mengatakan dari Pak Pit juga nih. Bu Yanti, Anda bisa datang ke Jakarta wawancara? Aduh, itu luar biasa banget. Bukan wawancara, di Padang wawancaranya sih ya. Cuman yang jelas itu bisa datang ke wawancara. Oke. Nah, jadi yang bisa saya katakan ya, yang saya nggak nyangka sama sekali di wawancara itu, saya udah mikir nih, ya. Nanti di wawancara pasti saya akan ditanya study objectives, ya. Akan ditanya pernah juara apa aja, kekerenan Anda apa, wah gitu-gitu. Saya udah siap-siap nih, wah gue keren banget kalau gitu mah, wah akademik gue oke, gitu. Udah pede banget kalau masalah gitu-gituan, persiapannya itu, oke. Tapi pertanyaannya saya kaget banget. Pertama kali yang ditanyain waktu itu ada dua yang wawancara ya, satu saya lupa Bu Isi, saya nggak tahu namanya, lupa lagi. Tapi kalau nggak salah American, saya lupa namanya ya, tapi orang Amerika yang pasti dari staf Aminef. Pertanyaan pertamanya adalah setelah dia ngobrol siapa nama segala macam gitu kan ya, apa studi objektif, ditanyain sih studi objektif ya, kenapa harus ke Amerika, kenapa nggak negara lain dan lain-lain. Pertanyaannya yang paling berkesan adalah, Anda bisa bahasa Inggris seperti itu belajar di mana? Nah, saya kan nggak nyangka pertanyaannya gitu. Waduh, saya gimana ya? Saya cuma seneng berbahasa Inggris, belajar bahasa. Saya jawab dengan pertanyaan yang terbata-bata ya, karena nggak nyangka pertanyaannya itu. Bisa bahasa Inggris seperti itu di mana? Katanya. Pertanyaan pertama. Dan yang pertanyaan berikutnya adalah, saya kira mau nanya prestasi lagi, tapi enggak tuh. Ditanyain adalah community involvement Anda apa aja? Anda di community apa peran Anda? Saya bilang saya kalau di community ketua Karang Taruna Pak, gitu ya, ketua Karang Taruna. Ya, I was very active. No, I was very active as a young person, as kepala Karang Taruna, ketua Karang Taruna gitu. Terus saya bilang, oke, ngapain aja itu Karang Taruna itu? So, saya explain ya, ngadain acara 17 Agustusan lah, dana untuk orang-orang miskin lah, kayak gitu. Oh, itu yang mereka gali terus. Saya bingung, ini Fulbright ini maunya apa? Ini lembaga ini maunya apa sebenarnya? Kenapa nanyain Karang Taruna yang saya nggak mikir? Terus nanya lagi, Anda suka menulis? Suka gitu. Anda suka nulis di koran juga? Suka. Ya, terus apa aja yang Anda tulis? Ya tentang macam-macam, kadang-kadang cerpen, kadang-kadang tentang realita, ya anekdot tentang masyarakat. Nah, itu mereka catat itu. Ya. Dan yang saya sangat bahagia ya setelah wawancara yang di luar ekspektasi saya itu, ya.
Bapak yang tadi yang apa mewawancarai saya yang dari Amerika ya, yang itu salamin tangan saya sampai di double gitu nyalaminnya gitu loh sampai digituin dan nekan tangan saya dan mengatakan congratulations, you did really well. Saya sampai bingung, yang did really well teh naon gitunya. Apanya yang did really well? Nggak ada nanya soal prestasi, kehebatanku, ya IPK-ku, ya. Tapi tanyakan hal-hal seperti itu. Jadi akhirnya itu Pak Alan dan teman-teman semua, ternyata yang dicari Fulbright, kalau menurut pendapat Yanti yang sekarang, memang orang yang bisa memberi influence agar dunia ini lebih baik lagi. Walaupun di dunia kecil kita jadi sesuatu yang akan mempengaruhi orang untuk berbuat baik. Kenapa harus bisa menulis? Kenapa bahasa Inggris harus bagus? Karena bahasa itu jendela dunia. Ya, so far bahasa Inggris adalah jendela dunia. Jadi kita bisa mempengaruhi sebanyak-banyaknya orang untuk kebaikan. Itu maksudnya. Harus lancar bahasa Inggris harus bagus. Ya. Kenapa harus community involvement? Kenapa harus peduli dengan orang lain? Ya karena tujuan Fulbright yaitu ya to create a better world. Oke? Okay? Dan kemudian kenapa harus bisa menulis? Ya, itu tadi sama aja. Menulis di mass media itu ya disseminate buah pikiran kita itu bisa kalau bisa mempengaruhi orang itu impact-nya akan luar biasa. Nah, itu yang saya rasa Pak Alan. Oke, baik. Kalau dari Pak Wisnu bagaimana Pak? Kira-kira Pak? Ya sama pengalamannya dulu tahun 2000 ya kita ngomong ya yang pertama yang master dulu kalau Bu Yanti di Padang ya. Kalau saya di Jogja. Karena saya dulu memang milih dulu Aminef itu jalan-jalan. Jadi bukan di Jakarta. Kalau sekarang kan semua orang ke Jakarta, dulu Aminefnya jalan-jalan. Dan saya di gedung pusat UGM saat itu ada 2 orang Amerika dan 4 orang dosen UGM Fulbrighters dan 2 orang profesor yang tua-tua semua. Jadi bisa dibayangin tuh, besar gitu kan, ruangannya tua gitu. Serem. Nah, saat itu ya. Saya datang itu saya pakai baju putih sama dasi. Yang dikomentarin dasinya. Kok kamu pakai dasi itu kenapa gitu? In English sebetulnya. Ya, dia ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita ketawa-ketawanya. Kamu ngapain mau ke Amerika? Kebetulan saya mau penelitian saya tentang American Studies. I said like, well, I did, I love music. I love jazz. I want to study more about jazz. That's why I need to go to US because I need to go there and see and feel and learn, not only from the book. Mereka ketawa-ketawa aja gitu kan. Dan akhirnya ngobrol-ngobrol lain-lain, akhirnya nanya soal musik, favorite artist dan lain-lain, sampai akhirnya kamu kalau ke Amerika apa yang paling ini ya? Apa yang paling jadi masalah buat kamu? Kalau saya bilangnya, ya mungkin cross cultural kali ya. Like what? Dibilang. Contoh, saya juga bingung juga contoh apaan. Akhirnya saya bilang, ini contoh konsep tomorrow, dia bilang. Saya bilang gitu. What do you mean? Tomorrow in English is tomorrow. Like today is Monday, tomorrow is Tuesday. Indonesia, tomorrow is unlimited future. Pada ketawa semua. Ya udah. Emang benar kan? Coba yang di Jakarta, ntar sok, apalagi kalau lagi utang. Mana dibalikin duit gue gitu kan. Tarsok kan, Tarsok tuh unlimited future. Nah, itu mereka pada gitu. Jadi easy going. Tadi ada di notes-nya Bu Yanti ada masalah orangnya ramah, reachable dalam bahasa Inggrisnya kan. Orangnya bisa diajak diskusi dengan tenang dan juga community involving. Saya ditanya juga. Kalau Bu Yanti Karang Taruna, saya aktif di kampus dulu kan, saya di S1 saya. Nah, saya aktif jadi ngeband ceritanya. Jadi saya kan bisa main alat musik, kemudian saya ngeband, terus jadi panitia di mana-mana. Jadi kita ada panitia gitu. Ya udah. Ya jadi di situ kita bikin amal musik dan selama 4 tahun kuliah di tempat kuliah saya jadi itu. Jadi ketahuan di situ. Kemudian juga saya pernah di NGO LSM di Jogja saat itu. Saya juga biarpun sebentar saya pernah di situ. Jadi ya itu salah satu. Jadi jangan hanya mengandalkan apa yang ada tulis atau CV atau misalnya IPK. Benar mereka nggak akan nanya IPK. Mereka nggak akan nanya details yang Anda kumpulkan. Berkas itu nggak ada. Jadi nggak akan ditanyain. Tapi yang jelas adalah what are you going to do beyond that? What you do beyond that? Jadi oke, kamu pinter, tapi kamu bisa bisa share your knowledge apa enggak gitu. Jadi most likely like that. Jadi ya sama aja.
dengan Bu Yanti. Oh, Ceritanya lucu-lucu kok oke. memang. Baik, baik. Ini kayaknya dari tadi saya aja yang bertanya. Jadi sekarang Monggo, silakan. nggak apa-apa ya Pak, Bu, Ibu, saya sekarang buka kesempatan untuk bertanya untuk para peserta yang memiliki pertanyaan. Silahkan yang tadi mengirim beberapa pertanyaan lewat chat bisa ditanyakan sekarang. Caranya adalah tinggal fitur raise hand, fitur thumb. Tinggal klik fitur thumb yang ada di klik ya, yes. Silahkan. Yes, ada 2 pertanyaan, ada 2 pertanyaan dari 3 pertanyaan. Oke, saya tahan dulu 3 pertanyaan. Pak Alan, boleh saya menambahkan informasi? Oh, boleh, boleh iya. sedikit. Untuk program Hubert Humphrey Fellowship itu masih kami perpanjang batas waktu pendaftarannya dari yang semula adalah 15 April menjadi 30 Juni 2020. Jadi bagi teman-teman yang memang tertarik untuk melamar program Humphrey Fellowship, ya silakan, masih terbuka batas waktu pendaftarannya. Anda untuk proses pendaftarannya juga dilakukan secara online, jadi semua dokumen bisa langsung diupload. Ya, itu sih informasinya. Terima kasih banyak Pak Alan. Iya, terima kasih banyak Bu. Oke, sekarang kita sudah ada 4 penanya. Saya tahan dulu. Yang pertama dari Agam Ahmad. Silahkan langsung bertanya, bisa ke Ibu Mita atau Yas, bisa ke perwakilan Aminef atau bisa ke alumni. Silakan Bapak atau Saudara Agam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada pertanyaan mungkin untuk ketiga-tiganya Mas ya. Ya, baik Pak. Ya, jadi dari website atau informasi di sosial media itu saya tahu ada program beasiswa yang berkolaborasi dengan Dikti untuk dosen di Indonesia. Nah, saya mau tanya yang untuk Aminef, tadi belum sempat dijelaskan untuk program ini, Dikti Funded Collaboration antara Aminef dengan Dikti, itu bagaimana sistem seleksinya dan prosesnya sekarang itu seperti apa, sudah sampai mana? Nah, untuk Pak Wisnu dan Bu Yanti, kebetulan saya kan dosen muda, jadi apa yang perlu disiapkan di portofolio saya sehingga kelak ketika saya mengajukan aplikasi untuk program Dikti dan Aminef ini, itu bisa diperhitungkan menjadi salah satu penerima beasiswa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agam. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama mengenai mungkin bisa dijawab langsung Ibu dijawab oleh langsung. Ya, baik Bu, ya. Silakan Mangga. Oke, terima kasih Pak Agam Ahmad. Terkait program beasiswa Dikti Funded Fulbright, saat ini sedang tahun ini tidak ditawarkan. Kami akan beritahukan lebih lanjut jika memang program Dikti Funded Fulbright akan ditawarkan kembali. Saat ini memang sedang di hold untuk tahun ini dan sedang ada pembicaraan lebih lanjut dengan pihak Dikti terkait proses perpanjangan program beasiswa Dikti Funded Fulbright. Nah, untuk program Dikti Funded Fulbright memang hanya terbuka untuk jenjang studi S3 dan penelitian. Biasanya Aminef akan mempost, baik Aminef maupun pihak Dikti, jika memang programnya akan ditawarkan kembali di tahun depan, kita akan post di masing-masing website. Dikti akan memberitahukan, biasanya mengirimkan surat ke universitas di seluruh Indonesia di bawah naungan Dikti, dan Aminef juga akan mempublikasikan informasinya di dalam website kami. Nah, terkait proses seleksinya akan sama dengan program beasiswa Fulbright, cuma perbedaannya adalah di selection panel nanti akan ada perwakilan Dikti ya yang akan mereview berkas dan juga melakukan seleksi wawancara. Nah, mungkin tadi ada tambahan sedikit ya terkait proses seleksi wawancara. Kalau waktu Ibu Irianti dan Pak Wisnu di 2020 hanya diwawancara oleh 2 orang, Pak Wisnu ada 6 orang. Nah, kalau untuk saat ini untuk seleksi program wawancara biasanya akan diwakili oleh kedua bangsa. Jadi nanti akan ada perwakilan dari warga negara Indonesia yang akan duduk melakukan proses wawancara sebagai panelis, dan juga ada 2 orang warga negara Amerika. Nah, biasanya mereka adalah alumni penerima beasiswa Fulbright dari kedua belah pihak, atau dari warga negara Amerikanya biasanya adalah perwakilan dari US Embassy. Ya, jadi proses seleksinya akan sama.
untuk program Dikti Fulbright, cuma memang nanti akan ada tim seleksi Dikti yang akan duduk bersama-sama dengan alumni penerima beasiswa Fulbright untuk melakukan proses seleksi berkas dan wawancara. Untuk selanjutnya Pak Wisnu ya. Saya mau menambahkan. Jadi Bu Nurisa tadi mengatakan bahwa program Fulbright Dikti sudah tidak ditawarkan lagi, memang benar. Dan saya merupakan produk Fulbright Dikti karena saya kan berangkatnya tahun 2016, jadi pada waktu masih berlaku. Jadi sedikit cerita aja pada waktu penerimaan itu jelas karena namanya sudah Fulbright Dikti, maka yang disyaratkan adalah Anda harus punya NIDN dan Serdos. Itu sudah pasti. Jadi dalam form sudah harus diisi. Kemudian jelas tujuan Anda, karena ini program S3, tujuan Anda untuk mengambil penelitian atau research atau program doktoral itu apa? Itu sudah jelas juga. Jadi roadmap untuk penelitian termasuk timeline itu sudah harus jelas. Dan itu harus linear dengan background Anda. Bisa background akademik atau bisa background dari pekerjaan. Kebetulan saya di tempat saya kerja itu saya sebagai language center manager. Nah, jadi saya harus connect dengan itu dan saya mengambil instructional technology karena kedepannya saya akan membuat sistem rekrutmen language center di tempat saya, di tempat kuliah universitas saya itu semuanya akan online dan kebetulan sekarang semuanya online. Jadi ya it's related in many ways eventually. Dan jadi itu. Jadi jelas NIDN dan Serdos dan juga publikasi Bapak. Jadi intinya kalau misalnya Bapak dosen muda, mulailah sekarang menulis jurnal, kemudian nanti dimasukkan ke dalam CV, jadi itu kan membuat track record Anda lebih baik. Dan juga kalau memang belum punya NIDN atau Serdos, uruslah NIDN Serdos, karena itu akan merupakan persyaratan mutlak untuk itu. Nanti pada waktu Fulbright Dikti dibuka, Bapak bisa apply lagi di situ untuk Fulbright. Boleh saya tambahkan? Ya. Untuk Pak Agam, jika memang Bapak adalah dosen, Bapak tidak perlu menunggu jika memang ingin mengajukan program beasiswa untuk S3. Bapak bisa melamar program Fulbright Doctoral Degree, ya. Itu juga terbuka untuk Bapak Ibu dosen. Jadi kalau untuk program beasiswa Fulbright Doctoral Degree kita buka, siapapun boleh melamar. Tapi memang seperti yang Pak Wisnu sampaikan, kalau program beasiswa Fulbright yang bekerja sama dengan Dikti, memang harus dosen memiliki NIDN dan di bawah naungan Kemendikbud seperti itu. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup menjawab ya Pak Agam ya. Oke. Pertanyaan kedua, jadi ini lumayan banyak pertanyaan. Yang kedua, jadi saya akan prioritaskan yang pertama raise hand. Yang kedua untuk dari Bapak atau Saudara Baron Gobi, silakan Mas Baron, silakan jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih Mr. Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Baron Gobi dan saya di sini mahasiswa tahun 2 dari University Teknologi Malaysia. Saya sebelumnya mendapatkan informasi yang di luar dari Fulbright ya, dan ini dari salah satu awardee yang mungkin sekarang lagi top-topnya dan lagi booming-boomingnya di Indonesia, yaitu Paramasutejo kalau nggak salah namanya. Dan dia itu penerima beasiswa dari 11 universitas di Amerika. Dan dia menyebutkan di sini ada yang penerima beasiswa ini. Boleh saya share screen, Mr. Alan? Share screen, oke. Go ahead. Akan lebih jelas. Sebentar ya. Oke, saya akan menanyakan hal ini. Jadi dia itu salah satu penerima beasiswa dari 11 university di Amerika seperti UCB, Yale University, terus UPenn, Harvard, MIT, dan Stanford dan sebagainya. Masih banyak sekali. Oh, kayak ngaco-ngaco aja tuh ngomong. Ya, mungkin ini lagi booming-boomingnya di Indonesia. Dan dia menyebutkan salah satu award di beasiswa itu harus memiliki big spike daripada well-rounded seperti ini. Jadi contohnya yang sudah disebutkan di sana yaitu memiliki kemampuan spesial ataupun bisa melakukan segalanya. Tapi awardee ini lebih diprioritaskan untuk mendapat yang mempunyai big spike seperti ini. Walaupun
secara keseluruhan dia tidak terlalu menonjol, tapi ada salah satu kemampuan yang dia miliki, namun beyond the limits daripada orang lain. Jadi mungkin menjuarai olimpiade setingkat internasional ataupun nasional, sehingga memiliki kemampuan khusus di bidang tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah, apakah Big Spike ini berlaku untuk Fulbright? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah Big Spike ini hanya berlaku untuk segala sesuatu hal yang berhubungan dengan akademis ataupun yang berkaitan dengan jurusan kita, atau bahkan Big Spike ini bisa diambil dari kemampuan kita dalam organisasi ataupun di luar akademis kita seperti sport atau semacamnya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mas Baron. Jadi ini untuk semuanya, ya? Ya, bisa semuanya. Oke, baik. Terutama paling lebih menjurus ke awardee ya. Baik, kalau begitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, siapa duluan nih? Bu Yanti apa saya duluan? Silahkan Bu Yanti. Oke. Terima kasih ya, Mas Baron. Ini Baron ini ponakan saya ini. Ya, luar biasa pinter ya, Baron. Terima kasih pertanyaannya. Jadi seperti yang sudah dibicarakan juga sebelumnya ya, saya merasa ya bahwa Fulbright ini seperti sama dengan almost semua pemberi beasiswa barangkali ya. Mereka itu memang mencari orang yang bisa mempengaruhi. Mempengaruhi untuk apa? Mempengaruhi untuk berbuat baik, untuk memperbaiki keadaan. Ya, jadi kalau kita bisa ngomong, apakah Fulbright hanya soal pinternya aja? Itu sudah terjawab di proses awal. Kalau untuk berani daftar Fulbright, berarti berani IPK-nya harus tinggi dong. Harus pinter syarat pertama gitu ya. IPK harus bagus, sebelum kurangnya 3 gitu kan ya. IPK nggak menyatakan dia pintar. No. Ya. Nah, IPK harus 3. Itu sudah kalau untuk yang akademis begitu, prestasi begitu, itu sudah standar ya. Itu memang sudah seharusnya begitu untuk bisa menjadi orang yang bisa mempengaruhi untuk mengubah dunia gitu ya. Tapi yang dilihat paling jelas ya, tujuan dari pemberi beasiswa adalah untuk melihat orang yang benar kata yang dikatakan oleh si Mas yang sampai 11 beasiswa di Embat itu gitu ya. Bahwa kita memang harus well-rounded. Yang serba bisa itu maksudnya gimana? Orang yang kepribadiannya utuh. Ya, kepribadiannya utuh, yang identitas dirinya kuat, confidence levelnya tinggi. Orang yang identitas dirinya kuat, confidence levelnya tinggi, ya, seperti yang sudah kita ketahui, manusia itu tanpa batas potensinya, ya. Jadi orang yang udah pinter, ya, kemudian peduli pula kepada orang lain, itu apa yang dia bisa lakukan tuh unlimited. So, but to answer your question, apakah hanya akademik saja atau prestasi-prestasi seperti itu? I don't think so. Ya, itu hanyalah syarat awal, ya, dari untuk bisa diconsider untuk bisa menjadi bagian dari orang yang akan diinterview atau orang yang akan ditanya nanti. Tapi kalau untuk tujuan ultimate goal dari Fulbright adalah untuk melihat manusia ini manusia yang utuh dan kuatkah identitas dirinya dan mampukah dia mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik. Itu barangkali ya, Baron ya. Terima kasih. Ya, saya mau nambahin dikit mengenai Big Spike. Ya, pertanyaannya begini loh. Kalau misalnya Anda menjadi yang saya wawancara, pertanyaan di kepala saya adalah, why do I have to choose you? Why you so special? Kenapa harus milih kamu bukan yang kandidat yang lain? So you have to have that spike. Orang pinter banyak, IP yang 4 banyak. Yang cum laude, mungkin sumulai kaum cum laude itu orang bisa dapetin. Tapi kenapa kok saya harus milih kamu untuk pergi ke Amerika untuk sebagai penerima beasiswa Fulbright? Apa? Nah, itu banyak faktor. Apakah Anda orangnya open minded seperti saya katakan tadi? Apakah Anda orangnya secara akademik selain baik juga Anda juga punya kemampuan organisasi yang baik, atau kami berpikir nanti kalau Anda pulang Anda akan bawa impact yang luar biasa buat Indonesia nih, makanya saya harus pilih kamu gitu. Tapi misalnya kalau kita lihat Anda tuh sudah pintar, Anda oke dan segala macam, tapi kelihatannya Anda ini bisa kuliah sendiri deh, nggak usah dibiayain Fulbright, misalnya gitu kan. So, why do I have to choose you? Gitu, istilahnya seperti itu. You know what I mean? Ya, jadi intinya
big spike itu banyak faktor dan tidak bisa dijabarkan dalam wawancara, karena saya juga sering diajak Bu Isa wawancara kalau misalnya kita ada kandidat gitu. Kita tuh bisa nilai ini orang ini kira-kira perlu dikasih nggak ya gitu loh. Dalam arti orang ini pantas nggak dikasih, atau kalau ini dikasih ini akan membawa dampak yang luar biasa buat dia sendiri, buat keluarganya mungkin, atau buat komunitasnya. Gitu. Misalnya dia aktif di NGO atau di LSM misalnya, atau dia punya satu tempat di mana dia ngajarin anak-anak kecil membaca tentang literasi misalnya. Ini kalau saya kirim ke Amerika, dampaknya ke Indonesia luar biasa tinggi. Nah itu kan jadi faktor ya. Terlepas dia IP-nya berapa dan macam-macam. Jadi big spike itu kalau menurut saya setuju yang dikatakan itu, Anda harus punya niche. Kalau orang jualan itu dari sekian banyak hand sanitizer, kenapa milih yang itu gitu. Kenapa kok pilih yang itu? Ada faktornya, bukan hanya harganya tapi apanya. Nah, itu sama seperti itu. Ini aja sedikit dari saya. Ya, mungkin saya tambahkan seperti yang Bu Yanti dan Pak Wisnu jelaskan. Untuk proses seleksi program beasiswa kami, Anda itu diwakili oleh berkas aplikasi Anda, yaitu aplikasi, study objective atau personal statement yang Anda buat, serta dokumen-dokumen yang Anda kirimkan atau Anda submit jika memang aplikasinya secara online. Jadi yang mewakili Anda di hadapan para panitia tim seleksi adalah berkas-berkas tersebut. Jadi untuk menunjukkan bahwa Anda memiliki kualifikasi tadi yang dijelaskan oleh Bu Yanti dan Pak Wisnu, hanya misalnya study objektif atau selembar kertas study objektif Anda, atau personal statement Anda, atau bagaimana Anda mengisi aplikasi beasiswa Anda tersebut. Nah, jika ada teman-teman yang sudah pernah mengunduh formulir pendaftaran beasiswa Fulbright, itu semuanya sangat komprehensif sekali. Jadi kami tidak hanya meminta pelamar untuk mengisi secara professional background-nya, academic background-nya, tapi juga kami meminta pelamar untuk mengisi community involvement-nya. Ya, jadi jangan biarkan kosong bagian-bagian yang merasa Anda anggap ini community involvement tidak penting, tidak relevan dengan bidang studi yang saya ajukan. Atau Anda merasa nilainya atau bobotnya akan kecil di hadapan panitia. Seperti tadi yang Bu Yanti jelaskan bahwa hal-hal tersebut ternyata yang ditanyakan oleh panitia tim seleksi pada saat wawancara. Jadi kalau saya boleh sarankan, silakan dulu mengunduh formulir pendaftarannya, dipelajari, dan mungkin juga banyak blog dari penerima program beasiswa Fulbright kami yang sharing ya informasinya bagaimana cara mengisi formulir pendaftarannya. Dan yang jelas, proses aplikasi beasiswa Fulbright sangat objektif karena yang menentukan Anda mendapatkan beasiswanya itu bukan individual. Jadi itu ada tim seleksi ya yang akan membaca dan memutuskan, bahkan setelah proses pemberkasan selesai, Anda dinyatakan akan diundang wawancara, itu juga Anda akan direview lagi oleh tim panitia wawancara yang akan memberikan final reviewer apakah Anda akan mendapatkan grade-nya. Setelah itu, nominasi dari panitia tim wawancara akan direview lagi oleh Board of Management Aminef. Ya, biasanya diwakili oleh namanya adalah Educational Exchange Committee atau EEC. Mereka akan mereview lagi ya semua nominasi yang telah dipilih oleh tim pewawancara. Nah, jadi yang jelas proses seleksinya akan bersifat objektif. Kita mau nambahkan? Objektif banget terasa keobjektifannya. Hanya untuk menambahkan sedikit saja, kalau tadi dari pernyataan Mbak Insya, jadi apa yang Anda tuliskan di dalam form aplikasi itu akan menjadi bahan pertimbangan oleh panitia, karena kami ingin tahu nanti ke depannya setelah lulus dan selesai pendidikan di Amerika, ini kira-kira orang ini 5, 10, 15 tahun lagi kontribusinya seperti apa sih ketika kembali ke Indonesia? Nah, hal itu yang ingin kami lihat, karena pada akhirnya ini adalah sebuah beasiswa, dan bagaimana sebuah beasiswa itu sangat bermanfaat bagi penerimanya dan orang-orang di sekitarnya, itu memang hanya bisa terlihat setelah selesai menjalankan beasiswanya dan pulang ke Indonesia tentunya. Bagaimana dia berkontribusi, bagaimana dia mengabdikan ilmunya nanti setelah
sekembalinya ke Indonesia dari Amerika. Jadi itu yang ingin benar-benar kami pastikan dan ingin kami lihat dari masing-masing aplikan. Ya, itu saja. Baik, terima kasih. Saya rasa jawabannya juga cukup jelas. Oke, pertanyaan berikutnya dari tadi ada dari Ibu Widya Kusumaningrum. Dari tadi sudah menanyakan lewat chat. Silakan Ibu Widya Kusumaningrum jika ingin bertanya. Silakan, monggo langsung aja di unmute untuk Ibu Widya. Halo. Ya, untuk Ibu Widya. Oke, kalau gitu sambil menunggu, kita ada pertanyaan berikut dari Ibu Nurlaili. Ibu atau Mbak Nurlaili, silahkan. Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Di dalam pemaparan tadi kan dijelaskan untuk beasiswa Fulbright tidak mengcover untuk universitas-universitas yang di kota besar, karena biasanya tuition fee-nya tinggi-tinggi seperti itu ya. Nah, kira-kira supaya kita bisa merencanakan plan ABC seperti itu, definisi yang jelas maksimal tuition fee yang di-cover oleh Fulbright itu kira-kira berapa dolar? Seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi tentang tuition ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Terima kasih. Bu. Oke, terima kasih banyak Mbak Nurlaili ya. Pertanyaannya terkait apakah program beasiswa Fulbright bisa memilih universitas yang ada di kota besar. Nah, sebetulnya memang kita terbuka. Jadi penerima program beasiswa Fulbright bisa melamar ke universitas yang mereka inginkan. Dengan catatan biasanya memang kami akan dibantu oleh partner organisasi kami di Amerika Serikat yang bernama Institute of International Education atau IAI ya. Mereka akan mereview apakah pilihan universitas dari kandidat penerima beasiswa Fulbright ini tepat atau sesuai dengan kualifikasi atau portfolio yang kandidat miliki. Misalnya, seandainya kandidat memilih Universitas Ivy League, apakah itu memungkinkan? Saya bilang iya, karena kami pernah menempatkan penerima program beasiswa Fulbright untuk kuliah di Harvard University. Anda seperti ketahui bahwa biaya di Harvard mungkin cukup tinggi ya, tapi kenapa Fulbright bisa mengcover? Nah, sebagai informasi, dengan bantuan pihak IAI tadi, penerima beasiswa Fulbright biasanya mendapatkan tuition waiver, ya, atau bantuan beasiswa dari universitasnya sendiri, sehingga dana beasiswa yang kami berikan atau alokasikan kepada penerima beasiswa kami itu mencukupi. Nah, sebagai informasi, pagu beasiswa untuk program S2 kami adalah 35.000 per tahun. Itu sudah termasuk biaya kuliah, biaya hidup, dan asuransi kesehatan. Ya. Kemudian kalau untuk program S3, pagu beasiswanya adalah 40.000 per tahun. Ya, itu sama seperti program beasiswa S2, itu sudah termasuk biaya kuliah, biaya hidup, dan asuransi kesehatan. Nah, kami tidak membatasi penerima beasiswa kami mau kuliah di mana. Bahkan saat ini untuk penerima program beasiswa Fulbright yang melamar di tahun 2019 dan akan berangkat di 2020, kami menempatkan yang bersangkutan untuk kuliah di Columbia University. Beasiswa 35.000 tersebut cukup karena yang bersangkutan mendapatkan bantuan beasiswa dari Columbia University berupa tuition waiver. Jadi jangan khawatir terkait universitas pilihan Anda apakah harus di kota kecil atau kota besar. Yang jelas memang kualifikasi Anda dan program studi yang ditawarkan oleh universitas tersebut apakah memang ada atau memang sesuai dengan apa yang Anda ingin ajukan atau lanjutkan atau keinginan Anda untuk melanjutkan program S2 dan S3 itu sesuai dengan program yang ditawarkan oleh universitas. Jadi poinnya adalah di situ. Terima kasih Bu Isya. Saya boleh nambahkan sedikit Bu Isya ya? Silakan Bu Yanti. Berdasarkan pengalaman juga nih ya, Bu Nur atau Mbak Nur Laili, saya baru tahu kalau ada selentingan begitu ya, atau setahu saya dulu waktu
aplikasi diterima dan disukai, kemudian Pak Pit langsung mengatakan bahwa Anda kita daftarkan ke 4 universitas ya. New York University, Columbia University, Ball State University, dan satu lagi saya lupa persisnya. Tapi yang jelas New York dan Columbia adalah di kota besar dua-duanya, dan itu kampus yang sangat keren gitu ya. Dan kenapa saya memilih yang kampus yang kecil, yang Ball State University waktu itu, tiga-tiganya akhirnya menerima saya, tiga-tiganya lulus ya. Tapi kenapa saya pilih Ball State? Karena waktu itu saya pikir, saya tanya sama Pak Pit, Ball State itu seperti apa kampusnya? Saya belum pernah dengar. Yang saya dengar Harvard, Yale gitu kan ya, Cornell University, Columbia. Kata Pak Pit, Ball State itu adalah sebuah universitas ya yang sangat bagus dalam educational psychology, dan untuk jurusan Anda itu keren banget di situ di Amerika bahas itu katanya kan, dan Columbia yang paling bagusnya kalau untuk education. Tapi itu tempatnya tenang untuk belajar katanya gitu kan ya, kotanya itu nyaman untuk Anda belajar. Terserah ya mau yang mana, mau Columbia, mau New York, atau mau yang Ball State. Saya mau yang tenang aja, saya pilih. Saya mau yang tenang, yang cepat aja, pokoknya saya harus ke Amerika pokoknya gitu. Ya, jadi itu alasannya Bu Nurleli ya. Jadi saya belum pernah dengar kalau ada pembatasan hanya kota-kota kecil aja. Justru kebanyakan teman-teman saya dapat di Cornell, dapat di Harvard, yang selevel dengan saya waktu itu. Dan saya sama dengan Bu Yanti persis seperti itu. Jadi ya saya diterima di Maryland College Park saat itu. Tapi ya Maryland, you know, kan, dan pilihan kedua dan ketiganya Alabama dan Mississippi. Dua-duanya di South. Kebetulan saya mau belajar tentang jazz, ngapain saya di Maryland? Dan kemudian saya ambil di South aja. Jadi ya ada keuntungan Anda tinggal atau kuliah di kota kecil. Satu, tenang tadi kata Bu Yanti. Kedua, cost living-nya lebih murah. Dan yang jelas yang tidak bisa digantikan adalah community-nya itu jauh lebih close, lebih care. Anda kalau tinggal di kota besar, mereka lebih cenderung seperti Anda tinggal di kota metropolitan Jakarta. They don't care. Ya, mereka cenderung lebih lebih cuek gitulah. Mereka cenderung tidak terlalu care. They care, but they care in different way. Dan otomatis di kota kecil pun safety-nya jauh lebih baik gitu kan. Cost of living-nya lebih, jadi stipend atau biaya hidup yang Anda terima itu Anda bisa gunakan jauh lebih menyenangkan, lebih lebih worth it dibandingkan kalau Anda di New York. Contoh aja waktu kami dan Bu Yanti itu tahun 2000 saya di Alabama itu ongkos apartemen per bulan itu $350. Di New York itu udah $1.200. Itu pun di luar kota dan studio. Anda bisa bayangkan stipend Anda. Belum lagi transport dan lain-lain. Padahal kalau di Alabama, di kampus saya, udah apartemen murah, kemana-mana naik sepeda, public transportation gratis. Kadang-kadang kita diundang makan malam sama teman dan lain-lain, ada keluarga, ada host family, so free food anywhere. So it's good for, you know, ya itulah. Jadi intinya ada plus dan minus. Kalau memang Anda ingin pergi ke kota besar, ya konsekuensinya seperti itu. Ya memang kampusnya keren. Tapi ya itu tadi, ya ada plus minusnya. Tapi kami berdua share the same thing. Nah, saya ingin juga menambahkan mengenai pertimbangan kampus besar ataupun kampus kecil. Tadi Mbak Isya sudah juga sebutkan bahwa untuk pemilihan kampus itu juga kita sudah sebutkan ya, ada 4.000 universitas yang bisa dipilih di Amerika Serikat. Jadi, yang kami selalu sarankan kepada para pelamar beasiswa Fulbright itu adalah untuk riset yang mendalam mengenai kampus tersebut dan juga jurusan apa yang ditawarkan. Jadi, tidak hanya terpaku pada nama besarnya saja. Nama besar suatu kampus itu belum tentu menjadi jaminan bahwa bidang studi yang mereka tawarkan dan yang ingin Anda lamar itu juga kuat di sana. Contohnya, di University UC Berkeley ada jurusan Environmental Law. Nah, UC Berkeley kita tahu itu adalah kampus yang sangat bagus sekali. Namun ternyata di Amerika sendiri, Environmental Law Field of Study yang nomor 1 itu bukan di sana, tapi ada di satu kampus kecil di Oregon, namanya Lewis and Clark College. Itu adalah yang secara ranking adalah nomor 1 di Amerika. Terus setelah itu adalah salah satu contohnya ya. Dan setelah itu misalkan agriculture. Apakah agriculture ada di Harvard? Nah, terus terang saya sendiri masih belum pernah melakukan riset. Mungkin ada,
Tapi kalau di Amerika, kampus agriculture yang terkenal itu Purdue University. Purdue University. Ya, betul. Jadi yang mungkin tidak pernah didengarkan namanya sebelumnya. Jadi oleh karena itulah kenapa tolong lakukan riset secara mendalam, spesifik field of study apa yang memang Anda inginkan, Anda juga harus gali informasinya. Dan cara untuk menggalinya sangat mudah sekali, karena di Amerika itu, kampus-kampus biasanya mereka sangat transparan ya mengenai field of study apa yang ditawarkan, bahkan mata kuliahnya apa saja, dosennya yang mengampu siapa saja. Jadi dari situ Anda bisa mengetahui apakah kampus tersebut memang benar-benar menawarkan jurusan yang cocok untuk Anda ataupun tidak. Nah, kalau untuk berkaitan dengan biaya hidup yang diberikan oleh Aminef untuk masing-masing penerima beasiswa itu biasanya standarnya akan disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kalau memang di kota besar atau di negara bagian yang pajaknya tinggi, otomatis akan diberikan lebih tinggi dibandingkan dengan yang di kota kecil. Namun kalau untuk kisarannya di angka $1.200 per bulan sampai $2.200 per bulan. Nah, untuk mengenai profil grantee, saya ingin coba share screen ya. Nanti Anda bisa masuk ke website Aminef. Kalau Anda ingin tahu kira-kira siapa saja sih penerima beasiswa Fulbright ini dan mereka perginya kemana saja. Nah, Anda bisa mencari tahu lebih lanjut di website kami di www.aminef.or.id. Terus Anda masuk nih ke Grantees and Alumni. Lalu di sini Anda akan bisa menemukan dua pilihan, yaitu American dan Indonesian Grantees. Sekarang kita coba lihat ya, yang tahun 2019 ini ada siapa saja. Misalkan Anda ingin tahu, siapakah penerima beasiswa Fulbright Master's Degree Program di tahun 2019. Anda di sini bisa klik di Award Year. Nah, di website kami memang memuat data hanya dengan sampai tahun 2016 saja, sejak website kami diperbarui. Di sini Anda bisa melihat gambaran, penerima beasiswa Fulbright itu siapa saja, background-nya apa, sebelum berangkat ke Amerika, dan studinya di Amerika itu di mana. Kalau untuk mereka yang spesifik studi di kampus yang ternama, ini kami bisa berikan namanya, misalkan di sini ada Anida Hanifah. Di manakah dia sekarang? Nah, dia sekarang ada di University of Washington, di bidang public health. Atau mungkin satu orang lagi, ini Amanda. Amanda ada di Columbia University, sedang studi tentang human rights. Nah, jadi basis kami membantu penempatan di kampus di universitas di Amerika akan berdasarkan pada bidang studi yang memang Anda ingin ambil secara spesifik. Karena kami di Aminef ingin memastikan bahwa Anda memang diterima di kampus yang tepat dan di jurusan yang tepat, sehingga kami bisa membantu Anda untuk mewujudkan apa cita-cita yang ingin Anda wujudkan seperti yang sudah tertulis di study objektif dan personal statement Anda. Ya, kurang lebih begitu tambahan. Saya tambahkan sedikit, Mita. Boleh? Untuk membantu Anda dalam memilih universitas, Anda bisa kunjungi educationusa.state.gov ya. Mereka juga memiliki advisor yang bisa Anda melakukan konsultasi secara langsung untuk memilih universitas-universitas yang memang tepat untuk Anda. Seperti yang Mita jelaskan, ada 4.000 universitas di Amerika Serikat. Nah, Education USA Advisor bisa membantu Anda dalam mencari universitas yang mungkin memiliki bidang atau program yang sesuai dengan yang Anda minati. Mungkin Mita bisa share, ada kantor Education USA di Indonesia, ada berapa office? Kalau tidak salah ada di Medan, Surabaya, Makassar. Silakan dicatat websitenya. Mungkin nanti Anda bisa research sendiri dan menghubungi advisor dari Education USA. Di Jakarta tentu saja juga ada. Ini adalah website dari Education USA yang pusat, di mana nanti Anda bisa
menemukan advising center berdasarkan dengan lokasi. Nah, kalau untuk education USA yang ada di Indonesia, mereka juga tersedia untuk online advising. Nah, jadi Anda bisa search berdasarkan regionnya, nanti sampai Anda menemukan Indonesia di sini. Oke. Ya, kurang lebih begitu ya. Iya, terima kasih atas penjelasannya. Oke, terakhir karena waktu kita sangat terbatas, jadi saya coba satu pertanyaan yang terakhir. Jadi saya akan pilih berdasarkan urutan aja, siapa yang raise hand pertama kali. Jadi berikutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Ai Nurlaila Sari Rusmana. Silahkan Bu. Untuk Ibu Ai Nurlaila Sari Rusmana. Apakah hadir? Oke, kalau gitu kesempatan terakhir saya berikan kepada Ibu Dena. Ibu atau Bapak, Mas Dena, Ibu Dena atau Mbak Dena, silahkan. Oh, nggak ada juga. Ya, oke. Terakhir Bapak Adrianus Santoso, ini yang baru aja Pak. Silahkan Pak, pertanyaannya Pak. Bapak atau Mas Adrianus Santoso, silahkan. Ya, terima kasih. Kalau tidak salah tadi ada program yang namanya untuk menjadi pengajar bahasa Indonesia di Amerika. Betul ya? Saya ingin tahu bagaimana dan ya, caranya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adrianus atas pertanyaannya. Untuk program menjadi asisten pengajar bahasa Indonesia di Universitas di Amerika Serikat, kami tawarkan program beasiswa Fulbright Foreign Language Teaching Assistant atau Fulbright FLTA. Ya, persyaratannya adalah Anda harus mengajar atau berprofesi sebagai pengajar bahasa Inggris atau pengajar BIPA. Ya, BIPA itu bahasa Indonesia untuk penutur asing. Ya, jadi jika Anda adalah guru bahasa Inggris atau guru BIPA, Anda tentu saja boleh melamar program ini. Persyaratannya harus lulus S1 dengan IPK minimum 3 dan memiliki nilai TOEFL ITP 550 atau IELTS score 6,5. Ya, dan Anda harus memiliki minimum pengalaman mengajar itu 1 tahun. Ya, yang dihitung setelah Anda lulus. Nah, jika memang Anda lolos seleksi, Anda biasanya akan ditempatkan di universitas di Amerika Serikat ya. Jadi untuk tahun lalu kami menempatkan penerima beasiswa Fulbright Foreign Language Teaching Assistant kami ada di Columbia U, kemudian di Johns Hopkins, kemudian di Arizona State ya. Jadi ada kurang lebih sekitar 14 penerima program beasiswa FLTA yang kami berangkatkan pada tahun 2019 dan sudah menyelesaikan tugasnya di bulan Mei 2020. Jadi baru kembali mereka semua ya. Jadi program ini cukup singkat karena Anda hanya menjadi asisten pengajar bahasa Indonesia itu hanya 2 semester atau 1 tahun akademik year, sekitar 9 bulan. Seperti itu. Baik. Ya, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Baik, karena saya rasa karena waktu kita sangat terbatas, jadi sepertinya kita harus berakhir sampai sini. Mungkin jika ada yang masih ingin ada pertanyaan, mungkin bisa langsung ditanyakan ke aminaf.or.id ya Bu ya, Bu Mita dan Bu Nurise. Jadi andai kata ada yang ingin bertanya lebih lanjut, mungkin bisa langsung ke aminaf.or.id. Is it? Benar ya Bu ya? Bisa langsung kunjungi websitenya. Oke, jadi terima kasih banyak untuk para peserta dan juga untuk para narasumber atas waktunya, atas kesediaannya untuk berbicara di sini. Terima kasih atas ya kesediaannya, dan juga saya rasa kita harus
berakhir, acara kita harus berakhir, dan semoga salah satu peserta juga yang ada di sini juga bisa menjadi pemenang beasiswa Fulbright ya ke depannya. Terima kasih. Amin, amin, amin. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang dan sampai jumpa di acara Yes Training Village berikutnya. Terima kasih. Thank you. Bye. Yes, Pak. Bukannya ada door prize, Pak Alan? Oh ya, ya. Oh ya. Ya. Ada door prize Belum. kalau nggak salah. Sebentar. Oh ya. Buat kalau aku dapat kirim ke Eden, salah lu. Ya. Benar-benar. Terima kasih sudah diingatkan, Bu. Jadi kita ada door prize. Jadi door prize-nya berupa latihan TOEFL online, ya. Dan juga, ya. Jadi mungkin untuk pertanyaannya, jadi pertanyaannya adalah, yes, ada Fulbright itu ada di berapa negara? Yes, jadi Fulbright ada di berapa negara? Itu aja. Jawabannya bisa langsung di grup, karena para peserta sudah kita buatkan grup. Jawabannya silahkan diketikkan aja di grup. Yes, jadi nanti 3 orang pertama akan mendapatkan pelatihan gratis TOEFL. Online tentunya, TOEFL online. Bu Isya angkat tangan tuh Pak Alan. Waduh, jangan, udah jago, jangan. Nggak berlaku ya saya. Yes. Jadi jawabannya bisa langsung diketik di grup aja. Yes, itu aja. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di pelatihan-pelatihan atau di acara Yes Training Village berikutnya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Yang sudah join dari. Thank you everyone. So are we still hanging out or we have to go? Are you sleepy yet? No. It's still, the night's still young. It's only 1 a.m. It's only 1 in the morning. So the night is still young. So it's not so bad. Gimana Mas Alan? Ya. Capek ya? Enggak sih Pak, kasihan aja begadang Pak. Jam 1. Biasa aku tidur jam 2, jam 3 baru tidur. Habis ntar bangunnya mereka jam 6 gitu. Habis di sini jam 8, jam 9 masih terang. Iya benar. Ini summer apa gimana ini? Summer dong. Wow. Ini kan Juni, udah masuk Juni, Juli, Agustus kan summer. Nah, tapi udah lewat dong bulan puasa, alhamdulillah. Oh iya, untungnya udah lewat. Kalau enggak kan, gua buka puasa kan jam 8:30. Ya iya. Iya, 8:30 benar. Jadi sahurnya jam 4:30. Ya, imsaknya 4:30. 4:30. Buka puasanya jam 8:30 ya. Mantep. Lama. Iya, tapi kan di rumah terus gara-gara COVID, jadi kan nggak haus. Oke. Gimana tadi? Evaluasi? Enggak? Luar biasa. Udah oke Sampai kan? masih ada yang mendaftar. Mau evaluasi? Sampai sekarang masih ada luar peminatnya. Oke. Masih udah 400, Mas Wisnu, udah 400 nih yang daftar. Mau dibikin gelombang kedua. Kayaknya gitu tuh, tanya Bu Isya sama Mbak Mita, gimana Pak bikin gelombang kedua? Kasian juga kan, cuman 1/4 yang terlayani. Ya, memang kalau kebanyakan juga susah juga gitu loh. Ya, betul. Kebanyakan susah. Tapi udah bagus tadi, maksudnya ya apa? Kita mencapai the way we do the conversation is nice. I mean, Bu Isya banyak ke mana? Banyak ke technical things yang dapurnya Aminef yang kita nggak tahu. Kita banyak cerita ke pengalaman kan? Iya. Jadi kayak tadi ngomongin soal kota besar, kota kecil, pengalaman kita emang aku sama Bu Yanti sama pengalamannya. Aku juga ngerasain kota besar waktu di Penn State. Itu kan dekat sama Pittsburgh, Philly kan. Jadi biaya hidup memang mahal. Mau dikasih duit gimana juga kan, ya memang stipend ngikutin. Tapi apa nggak mikir transport?
Apa nggak mikir kos-kos yang lain kan juga, apalagi bawa keluarga tuh lebih berat banget. Teman kita di Rochester dulu sampai nggak tahu tuh, rumahnya sampai satu apartemen dikeroyok bertiga biar ngirit, biar patungan bertiga, sampai gitu. Kalau saya apartemen satu buat satu ya, Bu Yanti satu apartemen buat satu keluarga. Gede biasa. Kalau di ya 350 zaman dulu. Kalau di New York itu udah 1.200, satu kecil studio dibagi 3 supaya ngirit gitu kan. Jauh ya. Ya gimana? Stipend biarpun tinggi pun kan, kalau misalnya apartemen oke, kan stipend saya dulu cuma 960 kan. Tapi di New York memang lebih tinggi, dia ada hampir 2.000. Tapi dari Rochester ke NYC itu apa transportnya ada berapa? Belum lagi kalau dia parkir bayar lagi. Belum lagi kalau dia makan juga itu lebih mahal kan, pajaknya 10%. Dan saya cuma 6%. Jadi tapi ya itu loh, enaknya di kota kecil ya, karena community